Nanti setelah itu di abad ketiga pembaharunya bernama Ahmad bin Hambal, seorang ahli hadis. Bukan berarti Abu Hanifah, Malik, Syafi'i tidak direkan, tidak dianggap, tetapi sesuai dengan abadnya, abad ketiga yang populer melakukan pembaharuan masyarakat itu Ahmad bin Hambal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah Masjid Baitur Rahim, puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini semua sehat walafiat, dimudahkan Allah untuk sholat subuh berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, jadi di hadapan kita ini ada kitab yang cukup bagus, judulnya Rijalul Fikri wa Dakwah fil Islam. Ini para pemikir dan dai dalam sejarah Islam. Kan kita pernah dengar tiap satu abad akan ada mujaddid, betul nggak? 100 tahun maka akan ada mujaddid, akan ada pembaharu. Kenapa ada pembaharu? Itu karena keadaannya sudah usang. Yang usang harus diperbaharui. Rumah kamu udah usang, ya direnovasi. Masyarakat kamu sudah melenceng, sudah usang, juga harus diperbaharui, diperbaiki. Ternyata masyarakat itu dinamis, ya, dinamis. Kemarin udah bagus, sekarang udah mulai rusak. Oh, dulu itu anak-anak hormat sama orang tua, istri hormat sama suami, tetangga rukun. Kapan dulu? Sekarang kok pada ribut? Oh, berarti kan udah mulai usang kan bangunan masyarakat. Di masyarakat kita ini ada namanya rukun tetangga, ada rukun warga. Nah, kalau kemudian ketua RT-nya nggak rukun sama warganya, gimana jadi ketua RT, rumah tetangga juga kenal, kan gitu kan? Itu hadirin dipertanyakan soalnya rukun warga kan berarti tetangga jauh kan, dalam sukup yang lebih jauh. Kok ternyata warga RT sini sama warga RT sono nggak rukun, gimana disebut rukun warga kan? Ya hadirin ya. Jadi kenapa perlu ada tajdid, pembaharuan, supaya bangunan masyarakat itu tetap baik, ya, tidak runtuh, maka diperbaiki. Nah, di abad pertama Hijrah pembaharunya itu bernama Umar bin Abdul Aziz. Nanti di abad kedua namanya Hasan al-Basri. Hasan al-Basri. Kalau Umar bin Abdul Aziz ini umaro, ulama yang jadi umaro. Nanti di abad kedua di masa Abbasiyah ada Hasan al-Basri, seorang tabi'in. Itu kalau dalam kajian teologi itu gurunya Wasil bin Aqqa, tokoh Mu'tazilah, tokoh liberal. Itu. Nanti setelah itu di abad ketiga pembaharunya bernama Ahmad bin Hambal, seorang ahli hadis. Bukan berarti Abu Hanifah, Malik, Syafi'i tidak direkan, tidak dianggap, tetapi sesuai dengan abadnya, abad ketiga
yang populer melakukan pembaharuan masyarakat itu Ahmad bin Hambal. Ini hadirin, nanti datang lagi di abad berikutnya, abad keempat, namanya Abul Hasan Al-Asy'ari. Ketika negara atau Bani Abbasiyah itu sudah di puncak kejayaannya, tapi kejayaan di bidang militer dan teknologi saja. Nah itu. Tetapi masyarakatnya mengalami kekacauan moral dan teologi, keyakinan. Mereka percaya Allah ada, tapi nggak percaya ya Allah punya nama, tapi nggak punya sifat. Ya. Maka disebut berkuasanya paham Mu'tazilah. Maka pembaharunya namanya Abul Hasan Al-Asy'ari. Dia itu tokoh Mu'tazilah yang kemudian tobat setelah 40 hari i'tikaf di menara masjid, turun, mulai hari ini sekarang saya percaya Allah punya sifat. Sebelumnya saya nggak percaya Allah punya sifat. Sifat Allah ada 7. Wujud, kita, bahwa mukhalafatul lifatisi, qiyamu bi nafsi, wahdaniyat, qudrat, iradat. Nah, ilmu hayat udah gitu aja. Jadi Allah punya 7 sifat. Nanti setelah itu, oh ternyata sifat Allah bukan 7, ada 13. Lalu dirumuskan sifat Allah ada 20. Nah ini perkembangannya dari satu masyarakat yang nggak percaya Allah punya sifat menjadi punya sifat 20. Lalu berkembang sampai kepada keadaan kita sekarang. Berapa sifat Allah? Banyak. Yang tahu ya Allah. Berapa jumlahnya, kan gitu kan? Kita serahkan saja kepada Allah. Namun kita tidak menafikan konsep sifat 20. Jangan dinafikan. Nah, dengan ada yang sok-sokan, jangan percaya sifat 20, bid'ah. Gimana? Kalau orang tahu sejarahnya, dari nggak percaya sifat selama sekian abad umat Islam menjadi percaya sifat. Nah, gitu hadirin. Dan namanya Salahuddin Al-Ayyubi itu orang yang percaya sifat 20. Dia yang menaklukkan pasukan Talib. Karena waktu itu teologi yang berkembang adalah Asy'ariyah. Sama Muhammad Al-Fatih Mehmet, anaknya Sultan Murad, umur 24 tahun, menaklukkan Bizantium, juga orang yang secara keagamaan itu teologinya Asy'ariyah, percaya pada sifat 20, muridnya Aqsyamsuddin. Nah, setelah Asy'ari maka ada pembaharu di abad berikutnya, abad ke-5, Hujjatul Islam Al-Ghazali, Imam Ghazali. Kenapa? Karena di masa Imam Ghazali itu pemikiran liberal di tengah umat Islam sangat kuat, sangat hebat. Akhirnya dibantah oleh Imam Ghazali yang sebelumnya juga liberal tetapi tobat. Ini hadirin, ada kitab itu Fathul Falasifah dan seterusnya. Setelah era Imam Ghazali abad ke-6 ada pembaharunya, namanya Abdul Qadir Al-Jailani. Bukan Muhammad Jaulannya yang HTS ya. Tahu nggak HTS? Hayatul Tahrir Syam. Itu kan Muhammad Jaulani. Nah, ini abad ke-6 ada namanya Abdul Qadir Al-Jailani. Kita nih paling terkenal di Indonesia. Tsumma khususon ila Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Itu. Ya itu pahamnya itu dua orang. Mana itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Orang sebelah utara Irak, ya. Jadi Irak bagian utara dekat dengan ujungnya Iran, di selatannya Rusia itu namanya daerah Jaulan. Ya. Orang tahunya Syekh Abdul Qadir Jailani orang Arab, padahal bukan dia.
tetapi dia orang kelahiran sebelah selatan Rusia. Selatan, bukan masuk wilayah Rusia, tetapi di sebelah selatan Rusia, Irak paling ujung dekat dengan Rusia. Barulah setelah masa Abdul Qadir Jilani ada pembaharu di bidang sosial politik dan keagamaan namanya Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, ini menaklukkan pasukan salib pada tahun berapa itu? 1180 Masehi. Setelah Palestina itu dikuasai oleh pasukan salib dari tahun 1080. Jadi 1080 Palestina dikuasai pasukan salib yang pemimpinnya dari mana? Dari Prancis. Nah, setelah 200 tahun baru bisa dibebaskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Dari mana? Dari suku Kurdi, Al-Kurdistani, Mosul. Sekarang karena orang barat itu dalam pikiran mereka yang mengalahkan pasukan salib fenomenal itu namanya Salahuddin Al-Ayyubi dari suku Kurdi. Maka tahun 45-an Perang Dunia Kedua, orang barat, Prancis, Jerman, Inggris, jangan sampai suku Kurdi punya negara. Nah, akhirnya sampai sekarang suku Kurdi punya negara apa enggak? Enggak punya. Bangsa Kurdi itu jumlahnya hampir 30 juta. Sekarang 30 bangsa Kurdi, bahasanya masih ada. Cuma nggak punya negara. Kenapa? Bangsa Kurdi itu tinggal di perbatasan-perbatasan. Ada yang masuk wilayah Irak, wilayah Turki, ya, masuk juga wilayah Iran, Suriah. Kenapa? Dibikin oleh setelah Perang Dunia Kedua, dibikin oleh bangsa Barat. Dulu yang mengalahkan kami orang dari suku Kurdi, maka jangan sampai bangsa Kurdi punya negara. Hadirin, orang itu kalau berpikir strategis itu berpikir jauh ke depan tentang eksistensi sebuah umat, sebuah bangsa. Jadi perjuangan kita ini bukan perjuangan wilayah kecil, perjuangan besar. Orang barat saja begitu. Ya hadirin, ya sama setelah tahun 1924 itu 100 tahun yang lalu, jangan sampai bangsa Ottoman itu dapat kekuasaan politik. Karena selama 6 abad bangsa Ottoman itu seperti menjadi momok bagi bangsa Eropa. Itu begitu. Jadi orang Eropa kalau dengar lagu Mehter itu lagu kebangsaan Ottoman, itu mereka kalau ada drum bandnya Mehter, perang nggak bakal menang. Sampai-sampai orang Prancis, Inggris bikin drum band musik-musik perang itu niru daripada musik-musiknya bangsa Ottoman, namanya Kesultanan Utsmaniyah. Itu hadirin. Ya, yang namanya komposer kayak Mozart dan lain sebagainya itu musik-musik Mozart tadi itu niru daripada drum bandnya atau mehternya bangsa Utsmani itu, Ottoman itu asalnya dari mana? Asalnya dari bangsa Turkmen. Turkmenistan. Bangsa Turkmen itu leluhurnya di mana? Leluhurnya itu di sebelah timurnya Afghanistan, dekat Kathmandu, ya, yang kita sekarang dengan nama bukan Nepal, sekarang dikasih nama sama Tiongkok, namanya Xinjiang. Dulunya namanya bangsa Turkmen.
masuk Islam dengan dakwahnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Raja pertamanya namanya Kaisar Tar. Ya, masuk Islam sejak zaman sahabat. Nah, bangsa Turkmen itulah ya, yang kemudian mendirikan Kesultanan Seljuk, Kesultanan Utsmani. Itu maka sepanjang Xinjiang, Turkmenistan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Kazakhstan, Tantan, itu bahasanya sampai sekarang sama. Buat Ciligitan. Ya, Kyrgyzstan itu bangsa Turkmen. Ya. Bangsa yang memang punya sejarah, dan oleh bangsa Barat, kalau bangsa Turkmen akhirnya bersatu punya kekuasaan, habis itu. Kita ini orang Islam Indonesia mesti tahu sejarah. Kalau nggak tahu sejarah, yang dibahas hanya bid'ah sama sunnah. Ya bid'ah sunnah kafir, dan gitu kan. Lalu kemudian makruh atau haram. Betul nggak? Ya hadirin. Makanya apa? Kajian-kajian sosiologi, ilmu sosial dalam Islam itu penting. Agar apa? Agar kita ini sebagai umat eksistensinya bukan sekedar ada, tetapi eksis, stabil, dominan. Nah, dominan di masyarakat akan dominan jika punya power, indana quwwah, punya kekuatan. Agar punya kekuatan apa? Ittihadul umara wal ulama, harus ada persatuan ulama dan umara. Itu. Nah, agar ada kesatuan ulama dan umara, yang dibahas jangan hanya bid'ah sunnah, yang dibahas jangan hanya fikih. Karena kajian hukum itu kaku nggak kajian hukum? Kaku, apalagi ustadznya atau jamaahnya wawasannya sempit. Kalau wawasannya sempit, seperti orang pakai baju kekecilan, kaku. Akhirnya semuanya salah kecuali dirinya. Nggak berkembang. Hadirin ya, kajian fikih itu dalam ruang-ruang terbatas dibahas dengan wawasan yang luas, akan melahirkan bahwa kajian hukum itu dinamis. Ya, dinamis. Dikatakan al-hukmu yaduru ma'illati wujudan wa adaman. Hukum itu, ya, bangunan hukum itu mengikuti perkembangan zaman, dipengaruhi oleh ilat. Kalau sebab hukumnya ada, maka hukum itu ada. Jika tidak, maka tidak ada. Itu hadirin. Kalau orang berpatokan dulunya begitu, sekarang nggak boleh kalau nggak begitu, itu berarti nggak paham tentang hukum tadi, perubahan masyarakat tadi. Hadirin rahimakumullah. Saya lanjut ya. Ini agar kalau kita mengkaji sesuatu tidak ada gambaran umum langsung secara spesifik, nanti jadi nggak utuh ya. Setelah Salahuddin Al-Ayyubi ada orang yang dikenal dengan Jalaluddin, Maulana Jalaluddin Rumi. Ini seorang ahli tasawuf, sufi, tapi sufi modern. Biasanya sebelum Jalaluddin Rumi itu kan Romawi, orang Rum, Eropa. Orang sufi sebelumnya bajunya kumal, hidupnya sangat pas-pasan. Itu. Kalau Jalaluddin Rumi bajunya keren, orang-orang kaya, tetapi hidup sederhana sesuai kelasnya. Bisa nggak hidup sederhana sesuai kelasnya? Biarpun orang kaya tapi ahli ibadah. Kekayaannya dia pakai secukupnya, kebanyakan untuk sosial. Nah, ini konsepnya Jalaluddin. Jadi orang hidup sederhana, misalnya kalau ada orang fakir miskin hidupnya sederhana, wajar apa enggak? Ini orang fakir miskin golongan bawah,
hidupnya sederhana, ya makan seharinya 2 kali. Hidupnya sederhana banget, bukan sederhana, memang pas-pasan. Tapi kalau misalnya ada orang dirham high class, orang kaya, ya kan, apa miliarder, tetapi hidupnya sederhana, ya, yang sesama pengusaha seperti dia pakai mobilnya yang mewah-mewah buat jalan-jalan ke sana kemari gaya-gayaan, dia enggak, mobil dia pakai ke masjid, jamaahnya ikut mobil saya bareng ke masjid sana. Nah, gitu, jangan mobil sendiri dipakai sendiri doang, temennya nggak diajak. Itu ini hadirin ya, jadi sederhana sesuai ke kelasnya. Nah, ini konsepnya Jalaluddin Rumi, orang Romawi. Nah, itu nanti berkembang pemikiran pembaharuan. Karena kenapa diperbaharui oleh Jalaluddin Rumi tentang konsep zuhud, kesederhanaan, ya kan? Karena sebelumnya orang salah, sederhana itu ya memang Kismin ngomongnya sederhana, bukan. Situ mesti berusaha, bekerja, berdoa agar naik taraf hidup. Jangan sama hidup sederhana, akhirnya nggak mau kerja, nggak kerja keras, nggak menafkahi anak istri, bilangnya zuhud. Itu bukan zuhud, males. Jadi kadang ada konsep yang keliru tentang zuhud, ya, bajunya tambelan, berapa hari nggak dicuci, kan gitu kan, wow, itu bukan zuhud, itu males itu. Nah, maka sufinya Jalaluddin Rumi itu bajunya keren, tapi ahli ibadah, ahli zikir. Kendaraannya bagus, tapi ahli sedekah. Nah, sedekahnya nggak pakai bikin konten. Kemarin kan gara-gara ada tukang es yang bilang goblok, akhirnya orang pada bantu dia, tapi dibikin konten. Nah, itu bukan seperti itu, ya. Hadirin rahimakumullah. Kalau kajian sosiologi banyak bicara seperti ini, ya. Ya, nyerempet sana nyerempet sini, karena ya tadi yang namanya merenovasi pasti akan ada yang dikelotok, betul nggak? Kita mau ngecat agar catnya bagus, tapi udah pada melendung-melendung, langsung dicat ya harus dikerok dulu kan, dikerok, diamplas. Hadirin rahimakumullah, juhudul islah wa tajdid fil qarnil awal Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Reformasi pembaharuan di abad pertama oleh Umar bin Abdul Aziz. Pada saya sampaikan, Umar bin Abdul Aziz bin Marwan, ya, Umar bin Abdul Aziz bin Marwan, Marwan bin Hakam. Hakam itu masih saudaranya Affan. Siapa? Affan. Affan itu punya anak namanya Utsman bin Affan, masa dari Bani Umayyah. Utsman bin, jadi Marwan bin Hakam itu sepupunya Utsman bin Affan. Marwan punya anak Abdul Aziz, itu anak kedua. Anak pertamanya Abdul Malik. Abdul Aziz ini menikah dengan cucunya Umar bin Khattab. Maka seringkali Umar bin Abdul Aziz adalah cucunya Umar bin Khattab, tapi juga cucunya Marwan bin Hakam. Marwan bin Hakam itu di masa Utsman bin Affan sebagai muawin takwid, Perdana Menteri. Jadi pembantunya Utsman bin Affan dalam mengurus pemerintahan ada dua, Ali bin Abi Thalib dan Marwan bin Hakam. Nah, cuman karena Marwan bin Hakam masih sepupunya Utsman, seringkali kewenangannya potong kompas, kewenangannya Ali, sehingga terjadi friksi. Ali bikin keputusan begini, Marwan bikin keputusan begitu, sepihak. Itu hadirin, ya. Maka Ali akhirnya seringkali, kamu aja deh, saya gak ikut-ikutan, kata Ali bin Abi
Thalib. Salah satunya apa? Ali itu bikin keputusan gubernur Mesir adalah Abdurrahman bin Abi Bakar, anaknya Abu Bakar Siddiq. Berangkat. Marwan bin Hakam nggak setuju. Pengennya Marwan gubernur Mesir tetap Abdullah yang masih keluarganya. Akhirnya Pak terjadi konflik yang menimbulkan akhirnya pembunuhan Utsman bin Affan. Itu nih hadirin. Jadi kalau kita dari zaman sahabat ada nepotisme ya. Nepotisme dikit-dikit ada juga. Jadi ketika keluarga dikasih peran lebih besar dalam kekuasaan. Itu terjadi setelah apa? Setelah 6 tahun kekuasaan Utsman bin Affan. Makanya Nabi itu termasuk ulama sekarang kekuasaan itu 5 tahun aja. Kalau setelah 5 tahun bagus bisa bisa dipilih kembali. Karena mereka mengambil pelajaran setelah 6 tahun pemerintahan Utsman, dia menyerahkan kekuasaannya kepada Marwan untuk mengatur semua. Di 6 tahun pertama kekuasaan Utsman bin Affan top, tetapi setelah top stabil, ya diserahkan kekuasaan mengurus negara itu kepada siapa? Kepada saudara sepupunya. Barulah Marwan itu semua gubernur di wilayah Islam dari kalangan keluarganya Bani Umayyah. Itu yang menimbulkan protesnya Ali bin Abi Thalib. Itu namanya apa kalau itu? Politik dinasti. Enggak dari dulu, enggak sekarang, dulu juga seperti itu. Makanya ulama sekarang batasin kekuasaan itu 5 tahun. Nah, kalau bagus bisa dipilih kembali. Itu ulama Indonesia mengambil pelajaran dari sejarah para sahabat dan seterusnya. Ya, makanya apa? Aturan-aturan itu dinamis. Kalau dirasa kurang tepat ya diperbaiki. Bahasa sekarang namanya diaman demen. Ini undang-undangnya nggak cocok, ganti aja lah. Bikin peraturan pemerintah pengganti undang. Itu dulu dilakukan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman. Peraturan di masa sebelumnya dianulir dengan peraturan baru agar sesuai dengan perkembangan sosial. Itu. Hadirin rahimakumullah, ya. Sampai sini bisa ikutan nggak kajiannya nih? Ikut ya? Ya. Saya memang dari sudah berapa lama udah nggak mau bahas fikih. Apalagi fikih sholat kita udah rajin kok masih bahas fikih sholat. Ya kan? Kita bahas sesuatu yang terkait dengan eksistensi kita sebagai umat. Ya, itu hadirin. Karena fikih itu hanya salah satu bagian saja untuk membangun umat, bukan satu-satunya. Kanat nihayatul khilafah rasyidah واستحكام الدولة الأموية التي كانت بالاختصار دولة عربية أكثر منها إسلامية انتقالا جديدا في تاريخ الإسلام والفرصة انتهزتها الجاهلية التي كانت لا تزال بمرصاد فعاشت النزاعات التي قضى على الإسلام وعادت العصبية القبلية والنخوة الجاهلية التي نعاها النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالآباء كلهم من آدم وآدم من تراب لا فخر لعربي ولا عجمي على عربي إلا بالتقوى. Hadirin, akhir masa khilafah Rasyidah itu dikenal pemerintahnya Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Berapa tahun itu? Berapa tahun? 30 tahun. Itu pemerintahan yang adil di masa Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu 30 tahun. Setelah berakhirnya masa khilafah Rasyidah ini, datanglah yang namanya
rezim atau khilafah Umayyah. Bani Umayyah, kan kita kenal Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Bani Mamluk, lalu kemudian Bani Utsmaniyah, Kesultanan Utsmani. Ini dalam sejarah pemerintahan Islam, sejarah masyarakat Islam. Nah, yang namanya Bani Umayyah atau rezim Umayyah itu lebih cocok disebut sebagai rezim Arab daripada rezim Islam. Ini kata penulis, ya. Lebih tepat disebut sebagai pemerintahan Arab daripada pemerintahan Islam. Daulah Arabiyah aktsar minha Islamiyah. Lebih nampak sebagai negara Arab daripada negara Islam. Negara kebangsaan, bukan lagi negara Islam. Nah, sekarang setelah Perang Dunia Pertama, kecenderungan masyarakat dunia itu dalam konsep pemerintahan itu bentuknya kebangsaan, bukan lagi didasarkan pada agama. Kalau dulu kan pemerintah negara-negara Kristen, negara salib, betul nggak? Itu bahkan lambang-lambang negara Eropa itu Kristen semuanya salib kan, Inggris, Belanda, ada palm semua. Nah, itu hadir. Nah, lalu kemudian di luar itu bulan sama bulan bintang ya bintang. Itu simbol Islam, dikatakan seperti itu. Hadirin rahimakumullah. Namun setelah era Perang Dunia Pertama, masyarakat lebih kepada kita bikin negara bangsa aja, jangan lagi negara agama. Ternyata konsep negara bangsa itu ya sejak zaman Umayyah nampak sebagai negara Arab daripada negara Islam, seperti di masa 30 tahun Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Jadi konsep negara bangsa bukan hal yang baru. Ya ada plus minusnya. Indonesia aja negara bangsa. Dulu pernah protes, Indonesia itu negara Islam atau negara bangsa sih? Nggak ada piagam Jakarta, bikin piagam Jakarta. Oke, kita nggak jadi negara Islam, tapi negara kebangsaan, tetapi dengan menjalankan syarat Islam bagi pemeluknya. Dihapus juga. Nah, kalau dihapus juga ini dengan menjalankan syarat bagi pemeluknya, kami minta ada Departemen Agama. Nah, jadi Departemen Agama itu adalah kompensasi dari dihapusnya piagam Jakarta, supaya nggak nampak negara nggak ngurus agama. Maka Indonesia itu disebut negara sekuler yang nggak sekuler banget, disebut negara Islam juga nggak juga. Itu. Ya hadirin, ya belum 100 tahun Indonesia dengan sedang mencari pada bentuk yang paling ideal. Ya hadirin, ya ingat ya, membangun masyarakat tidak memerlukan waktu yang panjang, nggak sebentar. Nah, kalau nggak punya blueprint yang jelas, di mana blueprintnya itu juga kadang harus diperbaiki. Nah, akhirnya saling menyalahkan satu sama lain. Ada yang masih bahas, wah ini Pancasila Islam atau bukan, sampai sekarang masih ada bahas itu enggak? Wah sih, demokrasi itu kafir atau Islam, masih ada yang bahas kan? Itu berarti memang belum move on. Ini hadirin ya. Nah, kalau kita membahas sejarah Bani Umayyah itu sudah menjadi negara bangsa, tetapi tetap menjalankan agama Islam. Nah, namun di sini dikatakan bahwa intiqalan jadidan fi tarikh Islam wa fursa intazal jahiliyah allati kana la tazal bil mirsad. Dari masa Khulafa Rasyidin, pemerintahan yang adil, yang soleh, berubah menjadi pemerintahan yang lebih menampakkan kearaban dan membebaskan perilaku jahiliyah. Fa'ashatin naza'at allati qata'at Islam, maka kultur budaya
yang dulu ditentang oleh Islam, kemudian tumbuh kembang lagi di masa Bani Umayyah. Wa adatil asabiyyah al-qabaliyah wan nakhl jahiliyah. Tumbuh kembali yang namanya fanatisme jahiliyah. Apa fanatisme jahiliyah? Kebanggaan akan suku. Kebanggaan akan suku atau bangsa. Ini hadirin. Jadi di masa Nabi dan Khulafaur Rasyidin, siapa yang menduduki jabatan pemerintahan, yang penting mukmin yang soleh, mau dari bangsa mana saja silahkan, yang penting bertakwa. Di masa Bani Umayyah, yang jadi pejabat pemerintah harus orang Arab, dan orang Arabnya pun harus dari Bani Umayyah. Begitu, itu namanya fanatisme jahiliyah. Dinasti. Kalau kompleks apa namanya, paham politik dinasti itu ya jahiliyah. Tetapi ya pernah berlaku kan di masa dulu, pernah kan? Ya pernah. Nah, hadirin rahimakumullah. Wa adatil asabiyatil qabaliyah wan nakhl jahiliyah naha an-nabi. Nabi pernah mengingatkan umatnya. Apa? Innallaha qad adhaba 'alaikum nakhwatal jahiliyah. Allah telah menghapus dari hati kalian dengan adanya dakwah Islam kecenderungan budaya jahiliyah, budaya kesukuan, budaya kebanggaan akan kesukuan itu sudah dihapus dengan adanya Islam. Yang hadirin. Sampai Nabi mengatakan wa ta'adzumu bil aba, termasuk kebiasaan kalian membangga-banggakan leluhur. Apa membanggakan leluhur? Kan kita suka ada juga orang, leluhur kita nih. Kan itu kan, leluhur kita. Kebanggaan dengan leluhur. Sementara dia menepuk dada kakek saya, kamunya jadi apa? Dia mengatakan kakek saya itu raja, lah kamu jadi apa sekarang? Mestinya kan kita ini nggak usah membangga-banggakan leluhur sementara kita tidak punya kebanggaan. Hadirin rahimakumullah, ya. Jadi di antara fanatisme kesukuan termasuk membangga-banggakan leluhur, benar atau salah, itu adalah budaya jahiliyah. Nabi mengatakan kullukum min Adam wa Adam min turab. Nah, ini konsep egalitarian kalau zaman sekarang. Kamu semua itu manusia asalnya dari Adam. Adam itu asalnya dari tanah. La fadla li Arabi wa la ajami wa la ajami ala Arabi. Orang Arab enggak lebih baik daripada orang bukan Arab. Orang bukan Arab enggak lebih baik daripada orang Arab. Illa bitaqwa, kecuali takwanya. Jadi kemuliaan orang itu ada pada ketakwaan. Ketakwaan itu nampak dalam perilaku keseharian. Apa? Perilaku yang egaliter, yang guyup, yang rukun, perilaku yang punya keseimbangan dalam spiritual dan sosial. Itulah perilaku takwa. Ini hadirin, ya. Makanya Pak, kita harus pahami dengan baik. Ya. Jadi jangan sampai kemuliaan itu nasab saya ini ningrat. Ningrat apa? Turunan suku saya turunan Raja Majapahit. Ya, keturunan Raja Majapahit. Terus kamu, saya keturunan Sultan Cirebon. Saya keturunan Nabi. Ya, saya juga keturunan Nabi. Nabi siapa? Nabi Adam. Saya keturunan Nabi Nuh. Dan itu kan, ada nggak yang bisa memprotes ketika kita mengatakan saat itu keturunan Nabi? Iya, Nabi siapa? Nabi Nuh. Ada yang protes apa enggak? Nggak perlu dibuktikan tes DNA kalau kita ini keturunan Nabi Adam, ya kan? Nabi Adam, Nabi Nuh nggak perlu tes DNA. Tapi kalau ngaku saya ini priyayi ini keturunan
Raja Majapahit. Bukti nanti. Ini perlu bukti. Kenapa? Jadi janganlah kebanggaan itu karena kebanggaan akan keturunan. Dalam surat Al-Kahfi yaitu ada kisah dua orang. Wadrib lahum masalan rajulaini ja'alna li ahlihima jannatain min a'nabi wa nakhlin wa hajarna bainahuma zar'a. Perumpamaan dua orang laki-laki. Pertama itu punya kebun kurma, kebun anggur, bahkan ada juga sawah-sawah. Kiltal jannataini atat ukulaha wa lam tadlim minhu syai'a. Kebun-kebunnya itu selalu panen raya, nggak pernah gagal panen. Kita ini kalau punya kebun yang selalu panen, nggak pernah gagal panen, bahasanya apa? Rezekinya seperti air mengalir, makmur, sugih. Nah, tetapi ternyata orang yang kaya raya, yang perusahaannya nggak pernah rugi, selalu untung, dia tuh punya prinsip jahiliyah. Apa ngomong? Wa kana lahu samaru wa qala li sahibihi. Yang hartanya banyak bicara kepada orang yang kedua yang miskin. Ana aktsaru minka malan wa azun nafar. Hartaku lebih banyak, maka aku lebih mulia dari kamu. Nah, di antara prinsip jahiliyah adalah kemuliaan diukur dengan harta benda, dengan kepemilikan akan perusahaan. Di zaman agraris, perusahaan itu apa? Sawah, kebun. Orang kaya dulu, orang dulu atau di zaman dulu itu orang kaya yang seperti apa? Sawahnya, sapinya, kebunnya, kan itu kan? Orang kaya itu punya kebun 50, punya sawah sekian hektar, betul nggak? Dan kalau sekarang di Jakarta orang kaya begitu nggak? Orang kaya di Jakarta bukan diukur dari sapinya ada berapa, karena sekarang kita hidup di zaman industri. Itu orang kaya diukur dari berapa banyak kartu kreditnya. Ternyata makin banyak kartu kredit, makin dianggap dipercaya oleh bank, kan itu. Padahal kartu utang. Hadirin rahimahumullah, kembali ya. Jadi bahwa di antara budaya kultur jahiliyah adalah tadi membanggakan suku, yang kedua mengukur kesuksesan, kemuliaan dengan harta benda. Ini hadirin. Yang berikutnya apa? Menganggap kemuliaan itu karena darah, keturunan, dinasti. Padahal Nabi dan para sahabat telah membangun satu bangunan masyarakat. Kemuliaan itu, izzah itu ada pada perilaku takwa. Itu hadirin. Ala inna awliya Allah humul muttaqun. Ingatlah, wali Allah itu orang yang takwa. Wali Allah itu bukan yang keturunan nabi, keturunan raja, bukan. Wali Allah itu orang yang bertakwa, apa? Yang punya perilaku soleh. Kita hadirin, ya. Maka hendaknya kita periksa diri kita masing-masing. Kita kan bagian daripada masyarakat, bagian daripada umat. Bahkan seringkali para penceramah kita kalau demo-demo itu li'izzil Islam wal muslimin, betul nggak? Untuk izzatul Islam wal muslimin. Nah, izzatul Islam wal muslimin bukan kaya raya saja. Bagaimana akan tercipta izzatul Islam wal muslimin kalau perilaku takwa tidak dominan di masyarakat? Apa perilaku takwa? Tadi, jangan membanggakan leluhur, jangan membanggakan suku sehingga menimbulkan perpecahan antar suku. Nih hadirin, ya, jangan membanggakan keturunan, dinasti.
Lalu yang dibanggakan apa? Yang dibanggakan adalah iman dan amal soleh. Nah, kan itu udah biasa. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas nikmat iman dan Islam. Nah, itu kebanggaan. Jadi yang kita banggakan itu ada iman, ada Islam, ada perilaku keseharian yang baik. Apa? Rukun, guyup, saling menolong, sudah menjadi budaya kita, jadi gotong royong. Ini hadirin ya, pokoknya kalau apa-apa bareng-bareng, berjamaah, makan berjamaah, bangun rumah berjamaah. Ya sekarang bangun rumah dewe-dewe. Kalau dulu apa? Gotong royong. Paling kepala dusun, besok kita mau bantu mindahin rumahnya bapak ini, besok bareng-bareng ya. Pak Kadus, besoknya udah. Lalu ibu-ibu pagi-pagi udah bikin tempe, kasih apa lagi tuh? Pokoknya ada makanan-makanan lah. Ya. Ada lagi dari ketan. Oh, sebelum orang kerja, udah sarapan. Yang masak apakah tuan rumah? Enggak. Tetangga kanan kiri ikut. Nah, itulah budaya, kultur yang sudah diwariskan oleh orang-orang dulu yang merujuk kepada kulturnya Nabi dan para sahabat. Makanya bareng-bareng. Di mana? Digelar itu tampah atau di daun. Nah, kalau sekarang masing-masing dalam kotak, akhirnya dewek-dewek. Betul nggak? Kapan itu kultur nasi kotak itu ada? Akhirnya terkotak. Jadi hadirin, perubahan kultur itu pelan tapi pasti. Perubahannya menjadi baik atau menjadi buruk. Karena Pak, perubahan itu selalu. Makanya apa? Orang yang ahli dia bisa melihat masyarakat kita sekarang sedang mengalami perubahan. Perubahan ke arah mana ini? Perubahan dari atas ke bawah, namanya jungkir balik, atau dari bawah ke atas. Nah, ini dia. Dari sisi ekonominya, dari sisi apa? Makanya Pak, sebenarnya gampang kok. Masyarakat lagi menuju mana? Sunan Kalijogo katakan gini, yen wong lanang ilang wibawane, titi mongsone teko, wong lanang ilang wibawane, wong wedon ilang wirane, pasar ilang ramene, kali ilang kedungi. Nah, apa artinya? Laki-laki nggak berwibawa di hadapan istrinya, wanita nggak punya malu, sungai-sungai sudah kering, pasar sepi. Nah, itu tanda-tanda titi mongsone kiamat, akhir zaman. Kira-kira masyarakat kita itu tanda-tanda itu sudah ada semua atau belum? Ya, mudah-mudahan belum. Kalau sudah ada kita rem, ya kan? Nah, kalau sekarang laki-laki tidak berwibawa di hadapan wanita, akan melahirkan generasi penerus yang rusak, banyak anak terlantar. Kalau apa yang membuat laki-laki berwibawa di hadapan istrinya? Dia menafkahi lahir batin. Wanita gak punya malu. Dulu itu wanita jangan sampai suaminya mengucapkan kata cerai. Loh, sekarang pada antri itu wanita gugat cerai di pengadilan. Loh, kok pokoknya kalau ada banyak wanita-wanita muda nampaknya penampilan cakep, kemana pengadilan? Masalah itu tanda akhir zaman. Antri loh. Penampilannya cakep-cakep. Kenapa? Casingnya doang, dalamnya sudah rusak. Nah, hatinya remuk pahit, nggak punya malu sampai gugat. Nah, jadi hilang pirang. Kalau sampai wanita berani menggugat, yang akan rusak adalah generasi
menerus. Sungai nggak ada airnya, itu tanda apa? Kalau sungai nggak lagi ada airnya, sawah gagal panen. Kalau udah gagal panen, krisis ekonomi. Kalau udah krisis ekonomi, pasar hilang ramene, pasar sepi, krisis moneter, krisis pangan akan melahirkan konflik keluarga sampai istri nuntut pisah. Yang rusak adalah anak-anak. Bangunan sosial akan rusak. Tanda-tanda itu sudah dikasih tahu. Lalu solusinya apa? Solusinya adalah giatkan dakwah. Jajah desa milangkori ojo bali-bali sadurunge patang sasi. Nah, itu kata Sunan Kalijogo. Ini hadirin rahimakumullah. Nah ini apa namanya, udah lewat 40 tuh ya, jadi saya cukup dulu nih materinya, silakan tanya jawab. Nanya Ustaz, Monggo. bagaimana kedekatan antara ulama, umaro dan cendekiawan tuh saling menyatu, karena kan ada konflik tuh, ada kepentingan golongan, pribadi, dan hal terkait dalam hal masyarakat majemuk. Ya, baik. Masyarakat itu pasti majemuk, heterogen. Karena kalau jamaah nggak majemuk, karena ada namanya jamaah, ada namanya mujtama. Apa mujtama? Ya. Kalau jamaah kumpulan orang-orang, contohnya jamaah masjid Baitur Rahim, ini bukan masyarakat, tetapi jamaah. Itu hadirin. Nah, jamaah terdiri daripada orang. Kalau masyarakat terdiri dari berbagai jamaah, yang bisa jadi jamaahnya satu sama lain beda kepentingan, supaya bisa hidup dalam damai, nyaman, maka dibuatlah aturan bersama. Aturan bersama seringkali disebut piagam atau undang-undang atau konstitusi. Maka dalam sebuah masyarakat itu perlu ada undang-undang, perlu ada konstitusi. Dalam jamaah saja ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga, betul nggak? Kita hadirin. Nah, tadi pertanyaannya, bagaimana ada sinergi ulama, umaro dan cendekiawan? Nah, dalam bahasa Arab yang namanya cendekiawan sama ulama ya bodoh. Makanya Imam Ghazali itu dia bukan sekedar, kalau di Indonesia Imam Ghazali dikenalnya sebagai apa? Sufi ya, filosof, kan gitu kan? Tapi kalau kita membaca bukunya Imam Ghazali, Ihya Ulumuddin, cuman sayangnya memang ustadz-ustadz di Indonesia kalau membaca kitab Ihya Ulumuddin yang dibahas bab penyakit hati dan mengobatinya. Jarang sekali yang membahas tentang penyakit masyarakat dan cara mengobatinya. Penyakit ekonomi, krisis ekonomi terjadi gara-gara ini dan cara itu. Imam Ghazali itu punya kitab yang bahasanya tentang al-iqtisadiyah. Apa namanya? Teori-teori krisis ekonomi dan cara mengatasinya. Krisis politik dan cara itu ditulis oleh Imam Ghazali. Cuma di Indonesia kiainya lebih suka bahasnya bab penyakit hati. Itu aja. Syekh Abdul Qadir Jailani bukan hanya pemimpin zikir tahlilan saja. Dia itu seorang ahli di bidang falak, bidang fikih, bidang sosial. Makanya buat kita ini kalau ngaji jangan terkungkung kepada, kalau pengajian itu pokoknya bahasanya yang jangan bahas politik ya, jangan bahas ekonomi ya, kita bahas masalah fikih saja. Ya akhirnya apa? Ya begitu, mentok. Ini hadirin. Ya. Imam Malik itu, tahu nggak Imam Malik? Dikenal sebagai ahli fikih, tetapi beliau itu ekonom, pedagang besar.
Pernah muridnya Imam Malik memprotes, "Ya Imam, engkau mengajarkan kepada kami hidup sederhana, zuhud, sementara engkau pakaiannya dan kendaraannya luar biasa mewah menurut kami." Dan gitu kan, tiap hari Imam Malik itu selalu ganti gamis, ganti jubah baru. Dan Imam Malik mengatakan hidup harus sederhana apanya, jubahnya tiap hari baru, gamisnya baru. Nah, itu begitu. Lalu Imam Malik, makanya zuhud itu sesuai ke kelasnya. Apa maksudnya? Imam Malik itu pedagang kain, di mana di setiap kota yang ada waktu itu dia punya kios kain. Sehingga apa? Beliau itu mengimplementasikan firman Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Nikmat Allah yang diberikan kepadamu maka ceritakan pada orang-orang. Nah, dia pedagang kain banyak, tiap hari dia ganti baju, ganti jubah. Sekali ganti jubah, ganti lagi baju yang lain, bukan disimpan, dikasihkan ke muridnya yang protes, yang belum dapat bagian. Oh, itu belum dapat bagian oleh protes. Jadi beliau itu zuhud sesuai dengan kelas. Saya udah nggak butuh baju ini karena sudah ada yang maka dibagi sama temannya. Begitu. Ya, kalau bahasa sekarang endorse sendiri. Jadi nggak perlu pakai public figure untuk iklan. Oh, itu namanya. Artinya apa? Beliau sebagai orang kaya raya, jubah dan pakainya segitu-gitu aja. Karena Pak sekali pakai kasih orang lain. Itu hadirin, kita ini peci punya berapa peci? Peci punya berapa peci di rumah? Sarung punya berapa sarung? Banyak, ya. Kadang ditumpuk-tumpuk saja kan? Ya, betul. Nah, hadirin, nah ini juga kayak kita nih, sampai peci ada 10 di rumah, ya kan? Tuh, kayak kemarin itu ada teman, "Hey, tolong deh sarung baju apa? Kita mau ke Sukabumi yang kemarin gempa." Oh, beres, gampang. Sip. Sarung, peci, baju koko, gamis ibu-ibu ya. Ya, siap. Ini pakai aja. Ayo ibu-ibu yang gamisnya sudah ganti seragam, yang udah berapa lama nggak diganti, nggak dipakai, kumpulin. Oh, kumpul. Iya, pakai. Ini udah lama banget nggak dipakai. Besok mau ganti seragam lagi. Jadi Nah, daripada ditumpuk di rumah. Sementara ada yang ya kan banyak tuh di Sukabumi kemarin yang longsor itu. Pesantren, nah pun kayak ini Qurannya, waduh belum ada, waduh kayaknya. Nah ini, jadi kita belum bisa seperti Imam Malik karena bukan pemilik toko kain, yang di rumah itu baju-baju yang hanya numpuk saja, tinggal di laundry, laundry, nah, baru kemudian di mana ada diperlukan permohonan baju layak pakai bisa dikirim gitu. Karena supaya apa hadirin, jangan sampai nanti baju tadi jadi saksi, ya Allah saya dia miliki tetapi saya nggak dipakai. Paham nggak? Baju itu bersaksi karena tidak ada hadapan Allah. Saya jadi simpan doang, ya Allah nggak dipakai. Kalau uang gimana? Makanya hadirin, pakailah konsepnya Imam Malik, Jalaluddin Rumi. Jadi yang namanya zuhud bukan berarti bajunya lecek-lecek, enggak, bajunya keren, tetapi mau beli lagi ada sasaran, kemana nih saya bagi nih baju keren ini, bagi sono saya ganti lagi yang keren lagi.
Jadi namanya zuhud sesuai kelasnya. Makanya Pak di Eropa itu pemikiran Rumi itu cepat banget diikuti oleh orang. Kenapa? Waktu itu di sana orangnya ekonominya mapan. Kalau disuruh zuhud seperti apa namanya konsep zuhud sederhananya kalangan menengah ke bawah, nah, gimana kok saya jadi orang Islam kok jadi begitu bajunya? Kalau Indonesia konsepnya begitu Pak. Gitu hadirin. Makanya dalam surat An-Nisa tentang tadi ulama cendekiawan, maka di sini itu rizalul fikri wa dakwah itu adalah artinya ya pemikir itu kan cendekiawan dan dai dalam Islam. Ternyata bahwa ulama itu ya cendekiawan. Ya, cendekiawan itu ya ulama. Dulu itu nggak ada spesialisasi. Ya. Kalau sekarang kan kalau dia apa namanya di ijmi nggak bisa baca doa, betul nggak? Kalau yang pintar baca tahlil, doa, baca maulid, rumus-rumus biologi orang ngerti. Nah itu kan. Nah, dulu enggak, ulama itu ya dia cendekiawan, ya dia ulama. Enggak, siapa sih yang membuat kemudian umat Islam seperti sekarang? Orang Barat yang ngajarin pemisahan antara ilmu agama, ini ilmu umum. Yang ngajarin itu orang Barat. Kita ikut-ikutan. Padahal ya dulu di zaman Sunan Kalijogo, Sunan Ampel, pesantren itu mengajarkan fikih, mengajarkan tasawuf, mengajarkan ilmu perang, sains dan teknologi. Sudah hadirin. Siapa yang bikin kapal panjangnya 300 meter kapal kayu? Kesultanan Demak. Kapal panjangnya 300 meter. Sebelum Eropa sama Amerika punya kapal kayu panjangnya 300 meter, lebarnya 60 meter, yang Demak dulu yang punya. Kenapa kemudian setelah itu kapalnya jadi kecil-kecil? Kan dulu Marco Polo mengatakan kapal-kapalnya orang Jawa itu dibandingkan dengan kapal Eropa. Kapal Eropa itu 10 kali lebih kecil. Itu hadirin. Ya. Kenapa jadi kecil-kecil kapal orang Jawa itu? Gara-gara kebijakan politiknya Amangkurat I. Setelah dalam diplomasi sama Belanda dia kalah. Sultan Agung mangkat, Amangkurat I naik tahta, kas negara jebol karena perang 2 kali lawan Belanda. Akhirnya kebijakan Amangkurat, kita damai dulu sama Belanda, gencatan senjata, perbaiki ekonomi orang masyarakat, kan gitu kan? Tetapi adipati-adipati di pantai utara, ngapain kita berhenti perang? Perang aja terus. Itu hadirin. Nah, adipati-adipati inilah yang dari zaman Demak itu diberi hak kontrol lautan dan pembangunan geladak-geladak kapal. Akhirnya apa? Karena mereka nggak nunduk sama pemerintah pusat, suruh berhenti perang dulu ya, jangan perang dulu sama company. Nggak mau, ya akhirnya apa? Disikat sama raja. Udah pokoknya kalian nggak jadi adipati, nggak jadi apa. Itu semua kapal geladak, pabrik-pabrik kapal yang gede-gede hancurin. Dibikinlah perjanjian Belanda sama Amangkurat, kapalnya orang Jawa panjangnya nggak boleh lebih daripada 20 meter. Sejak saat itu Nusantara tidak punya kedaulatan maritim gara-gara apa? Kebijakan Amangkurat I. Jadi hadirin, bisa dimengerti nggak di sini? Kenapa maju, kenapa mundur? Ada sebab. Makanya apa? Jangan berantem mulu. Jangan berantem. Karena Amangkurat I tadinya kerjasama sama Belanda ngelawan adipati-adipati yang nggak tunduk. Setelah geladak-geladak kapalnya dihancurin, ternyata Amangkurat I kemudian
menggalang kekuatan untuk melawan Belanda kembali. Cuman apa namanya, pabrik senjata, pabrik kapalnya sudah. Jadi yang diperlukan kita di antara budaya yang diwariskan oleh Nabi adalah menjaga persatuan umat Islam. Kalau sudah ada pemimpin, atau fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah diputuskan siapa pemimpinnya, tawakal kepada Allah meskipun kemarin kita nggak milih dia. Kalau sudah terpilih ya sudah, samenak atau oh ini saya nggak pilih dia, pokoknya saya nggak, tetap nggak mau patuh. Nah gimana mas? Ini yang namanya DKM kalau sudah terpilih, ternyata saya nggak milih dia, ternyata dia terpilih awal udah jadi sholat di masjid gitu. Pokoknya kita boikot aja kebijakannya, ya jangan. Nabi nggak memerintahkan itu. Maka ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Siapa tuh ulil amri? Ulil amri itu ada dua kata Ibnu Katsir. Apa? Ulil amri itu ada ulama wal umara. Ulil amri itu pemerintah dan ulama. Pemerintah itu memerintah dengan paksaan. Ulama memerintah dengan persuasi, dengan ajakan, dengan dakwah dan doa. Itu ulama. Jadi memerintah masyarakat dengan dakwah dan doa. Ini DKM kan bukan umaro, banyak mendoakan jamaahnya. Catat semua nama apa namanya jamaahnya. Iya. Kepada keluarga Bapak Fulan bin Fulan di kompleks sekian nomor sekian. Ya Allah, mudah-mudahan dapat hidayah, dapat ampunan dan rezekinya lancar dan mau ke masjid. Lahumul Fatihah. Ya kalau enggak jangan kemudian kalau orangnya udah meninggal baru dilahumul Fatihah. Jangan nunggu mati dulu lahumul Fatihah. Masih hidup tetapi belum mau ke masjid. Pak, kenapa Bu dibacain Fatihah sama DKM? Kenapa dibacain Fatihah? Katanya biar rezekinya lancar sehingga gampang jalan ke masjid. Gitu. Enggak. Sampai ngumumin. Saya pakai apa nih? Di beberapa masjid sudah mempraktikkan, cuman masih bisik-bisik. Tapi nanti akan menjadi kebiasaan kan? Akan kebiasaan jika orang sudah terbiasa. Di Jogokarian udah biasa kan? Kata Kiai Jazir, DKM itu punya peta kanan kiri masjid, yang sudah ke masjid, yang sudah belum, yang sudah bisa baca Quran, yang sudah haji, yang sudah umroh. Di sekitaran masjid ada datanya. Oh, di RT sekian yang sudah haji sekian, yang sudah umroh sekian, yang sudah sholat berjamaah di masjid sekian, yang di keluarganya ada yang hafidz sekian, ada datanya. Sehingga oh ternyata di sana itu ada yang belum ke masjid. Maka Kiai Jazir sama DKM bikin ingkung. Berapa Kiai? Bikin ingkung 5. Bikin ingkung 1. Terus lalu DKM sudah ikut datang, udah siap datang. DKM 5 orang silaturahmi ke rumah yang dituju, di mana menurut data masjid belum sholat berjamaah di masjid. Seakan-akan sholat jamaah sih bulan Ramadan 3 hari pertama ada datanya tuh. Nih akhirnya sampai di sana, ya ada bapak kayak, oh ini mau silaturahmi saja. Ini dibawa oleh ingkung oleh-olehnya. Mau silaturahmi saja. Mudah-mudahan semuanya sehat, alhamdulillah. Anak-anak sehat, alhamdulillah. Besok-besok tengok masjid ya. Iya. Gini pakai, ya udah gitu aja. Iya gitu aja. Lo udah dibawain ingkung, masa nggak ke masjid? Pasti. Besoknya bukan bawa ingkung lagi, bawa yang lain ke masjid. Besok-besok ke masjid jangan hanya bawa ini doang ya, lebih sering-sering aja ke masjid. Nah gitu. Hadirin.
Bisa nggak dipraktekkan? Gampang itu, memulainya saja yang berat. Sekarang tinggal gini, oh nggak usah bikin ingkung, baca Fatihahnya aja masih mikir-mikir. Belum mati doa gitu. Kan biasanya gini, kalau sakit minta didoakan. Iya betul. Kalau udah mati bahkan ngundang agar ke rumah mendoakan. Betul nggak? Iya. Itu. Nah, saya sakit enggak, kok pakai dibacain Fatihah? Ada sakitnya apa? Kalau dengar, kalau ada nggak dengar sakit. Kayak sakit telinga apa kok? Udah ada tapi kok nggak dengar itu? Kan gitu. Soalnya kenceng. Ya. Oh berarti memang artinya di sini itu di samping ada ajakan langsung secara physically, ada ajakan dari hati ke hati. Sekarang sih nggak perlu pakai tua lah bacain Fatihah, nggak perlu dulu. Tinggal ini saja, bikin datanya Pak RT, warga kita siapa namanya sesuai dengan kepala keluarga, ada di sekretariat masjid. Nah, pokoknya dalam sehari 100 orang kita doakan, 100 orang. Jadi subuh berapa orang? 20 orang. Zuhur gitu aja. Sema ila fulan bin fulan kan cepet itu, ya kan? Gitu. Atau gantian apa namanya ketuanya, sekretarisnya, bendaharanya. Ini bagian zuhur situ yang bacain ya. Ya Allah, keluarga bulan bin fulan nomor sekian. Ya Allah, biarkan mereka ampuni dosanya, sehatkan, lancarkan anaknya soleh-soleha, dan gerakan hatinya melangkah ke masjid bersama kami mau ke masjid. Lahumul Fatihah. Komplit. Betul. Gak usah pakai tua dulu, nggak usah. DKM PR. Loh, kalau DKM hanya ngurusnya bagaimana tuanya keras, bagaimana AC-nya dingin, bagaimana kamar mandinya bersih, itu doang. Sementara tidak mendoakan orang-orang tadi, nah iya tergerak. Apa sih yang membuat orang tergerak? Allah. Nah kita mengadu, ya Allah, buka hatinya, gerakan langkah kakinya. Kami sudah mengajak, tetapi belum bergerak juga. Ya Allah, gerakan. Nah begitu, namanya dakwah dan doa. Ini pokoknya kalau saya ngisi pengajian kasih PR. Kayak betul DKM. Aduh. Baik, ini saja cukup ya. Ya. Enggak. Saya pengen ngerti kenapa itu tadi. Saya Abdul Qadir Jailani menjadi gitu ya. Kalau lagi orang ngira harus sebut saya Abdul Qadir Jailani. Kenapa bukan malah yang ujungnya gitu ya? Kenapa saya Abdul Qadir? Cucunya siapa? Cucunya saya Abdul Qadir. Cucunya saya Abdul Qadir Jailani siapa? Kenapa bukan cucunya gitu? Bukan yang ujungnya, maksudnya yang malah yang juga. Nah, harus saya Abdul Qadir Jailani yang di bagian Al-Fatihah. Oh, Gitu. ini Sejarahnya gimana? sejarah yang baik. Saya pengen ngerti makanya kenapa seperti itu. Pengen tahu tuh. Jadi gini, kan kita ini orang Indonesia. Pertama, kalau kirim Fatihah kan, Summa ila hadratil Mustafa Nabi Muhammad SAW, Summa ilal anbiya wal mursalin. Betul nggak? Khulafai ar-rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu menyebut Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali untuk menunjukkan kita ini Ahlus Sunnah, Sunni. Itu dulu itu di Kesultanan Mataram itu untuk menghambat masuknya Syiah. Maka Kesultanan Mataram itu bikin konsep apa? Kalau taraweh bilangan sekian, Amirul Mukminin, kan Khalifatul Ula Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Itu waktu itu nggak perlu pakai apa namanya ceramah macam-macam, kajian macam-macam Sunni Syiah, sudah langsung kita ini Sunni yang menghormati 4 sahabat. Maka
dalam tarawih sudah langsung Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kalau sudah disebut Khalifatul Rasulullah Ali bin Abi Thalib, Fardoan sudah mau selesai. Betul nggak? Kalau disebut nama Ali udah mau selesai nggak tarawihnya? Nah, tapi kalau masih Abu Bakar masih 10 rakaat lagi. Itu cara ulama dulu itu. Cara ulama dulu itu mengcounter satu paham dengan budaya pendekatan budaya masyarakat. Oh, kita ini hormat Abu Bakar dan begitu ya. Maka kita baca Fatihah tsumma ila khulafa ar-rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kemudian kepada para mujahidin, kemudian muallifin, para muallif kita. Baru terakhir tsumma khususan ila Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, kenapa ada nama Syekh Abdul Qadir Jilani? Bukan panjang mazhab yang merumuskan urutan-urutan zikir tahlil itu Syekh Abdul Qadir Jilani. Jadi urutan tahlilan kita kan kulhu 3 kali, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbil falaq, kan gitu kan. Habis itu An-Nas, habis itu Fatihah, habis itu dan seterusnya ayat kursi, lillahi ma fis samawat. Barulah setelah itu Abdul dzikri falam anahu la ilaha illa. Urut-urutan tahlil itu dulu dipopulerkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ngerti nggak? Sebagai bentuk penghargaan terhadap yang merumuskan urut-urutannya. Sebenarnya bacaan tadi diajarkan oleh Nabi, tapi urutannya yang sekarang oleh orang Indonesia itu Syekh Abdul Qadir Jilani. Maka kenapa tahlilan nggak ada di Arab? Ya rawono, nggak sampai di sono, nggak sampai di sana. Itu hadirin. Nah, Syekh Abdul Qadir Jilani itu orang Jaulan, sebelah selatan Rusia, Georgia sana. Lalu dia datang ke Baghdad untuk belajar. Waktu itu imam besar di Masjid Jami' Nizamiyah itu Imam Ghazali. Imam Ghazali itu kalau sekarang kayak Syekhul Islamnya lah, mufti negaranya lah. Nah, dan sekarang menteri agamanya lah. Cuman beliau itu dengan segala fasilitas yang diberikan oleh Sultan itu udah bosan. Jabatan paling tinggi, fasilitas paling banyak, kehormatan paling dimuliakan di antara ulama. Dia bosan kok begini. Ya, akhirnya beliau dari pemikirannya yang liberal berubah menjadi tasawuf. Nah, akhirnya beliau meninggalkan Baghdad untuk melakukan jaulah. Tahu nggak jaulah? Musafir. Karena dia melihat keadaan masyarakat sudah mengalami kerusakan moral. Akibat apa? Akibat kesejahteraan ekonomi yang sampai di puncaknya di Baghdad. Baghdad itu menjadi negara yang paling kaya, paling luar biasa. Tetapi kekayaan yang menumpuk di Baghdad itu membuat masyarakatnya hidup bukan sesuai kebutuhan, tetapi hidup nurutin keinginan. Makan bukan hanya sehari sekali, tetapi bisa berkali-kali. Itu kita nurutin keinginan. Sekarang nih, pesan mau kopi, susu apa teh? Itu pingin atau butuh? Pingin. Itu pengen. Saya butuhnya minum, kan gitu. Ditawarin kopi, teh, susu campur kopi, jus. Bingung lagi lah, Nescafe, cincau, cendol, waduh, tambah bingung. Nescafe, cincau, cendol plus apa lagi itu? Dapat. Nah, sekarang kan semua begitu kan, dicampur-campur. Nah, hadirin, itu namanya keinginan, bukan kebutuhan. Nah, ternyata ketika manusia memperturutkan keinginan semuanya, melahirkan perilaku buruk, nggak ada puasnya. Nah, Imam Ghazali udah begini rusak nih masa depan. Maka beliau jauhlah dari satu negeri ke negeri lain, didapati masyarakat begitu.
mulailah beliau berdakwah, merumuskan tentang filsafat, tentang tasawuf, tentang ekonomi, jatuh bangunnya negara, tentang politik, nah gitu. Nah, Imam Ghazali keluar dari Baghdad, Syekh Abdul Qadir Jailani masuk ke Baghdad. Didapatin yang namanya pemerintah, urusannya itu hanya urusan dunia. Ya. Akhirnya Pak Syekh Abdul Qadir Jailani membuat satu grup yang sifatnya ya tadi hidup sederhana, fisabilillah. Masyarakat yang kaya-kaya tapi stres. Supaya nggak stres gimana ulama? Supaya nggak stres, zikrullah. Ya, maka jangan hanya memperturutkan nafsu. Gimana zikirnya? Ikut ya. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah 10.000 kali. Baru 33 aja sudah bot-botan, lama banget nih tahlil 33 kali. Nah ini kan maka ulama dulu situ baca 33 kali. Ditanya lagi yang lain, saya berapa kali ya Syekh? 100 kali. Kamu 400 kali. Kamu 4.000 kali. Kok saya 4.000? Kamu kalau belum 4.000 itu masih ingat dagangan. Nah kan? Nah kalau kita ini sudah sampai baca tahlil, kalau pas lagi bareng-bareng ramai, kalau baru sekali 2 kali masih ingat ada gorengan lewat nggak? Ya kadang di masyarakat tahlilan baru baca tahlil gorengan udah lewat, entar dulu mbok. Jadi kita ini kalau udah contoh misalnya membiasakan menyebut nama Allah 1000 kali dalam sehari. Allah, 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 Allah. Kalau baru hanya 10 kita masih ingat macam-macam. Belum nyangkut. Tetapi kalau sudah sampai 1000, wah benar. Allah, Allahu, Allah, Allah, Allahu, Allah, Allah. Terus begitu akhirnya apa? Pikiran, hati hanya terpaut dengan Allah. Allah turunkan rahmat berkah. Gitu. Nah ini, jadi bagaimana membersihkan hati, memasukkan Allah ke dalam hati. Apa lafaz-lafaznya? Nah, Syekh Abdul Qadir Jailani itulah beliau itu di Baghdad ya pada tahun 1135. 1135 beliau tinggal di Baghdad merumuskan tadi zikir-zikir yang kita kenal dengan nama tahlil. Nah, Syekh Abdul Qadir Jailani itu kan orang sono, orang sebelah selatan Rusia. Ya kan? Nah, di sana dikenalnya Maulana. Jadi disebut Maulana. Ini kan kalau di Jawa kiai, di Sunda ajengan, ya kan? Kalau ulama, jadi orang alim di daerah Uzbekistan, Kirgistan, ya kan? Sampai di Turki gelarnya Maulana. Kalau di Afghanistan disebut Mula Umar. Ya kan? Kalau di Iran ulama disebut Ayatullah. Nah, kalau di mana di Saudi Syekh. Nah, iya. Nah, kalau nanti di Aceh Tengku, Buya, ya kan? Itu sesuai kultur masyarakat masing-masing. Makanya Jalaluddin Rumi dikenalnya Maulana Jalaluddin Rumi karena asalnya dari sana. Nah, apa cara zikirnya Syekh Abdul Qadir Jailani yang dia beliau itu Asy'ari dibawa oleh murid-muridnya khususnya orang-orang Samarkand. Orang Samarkand dari mana? Kayak misalnya Samarkand itu Afghanistan, Iran, Uzbekistan, Kirgistan, dulu namanya Samarkand. Ini peta zaman dulu kan, dulu ada namanya Khawarizm. Kesultanan Khawarizm, maka namanya ada Khawarizmi kan gitu kan. Itu daerah sono, Samarkand. Nah, Kesultanan Samarkand itu yang pertama kali diserang oleh Mongol. Dengan hancurnya Kesultanan Samarkand, maka Mongol akhirnya menguasai wilayah-wilayah. Wilayah mana Samarkand? Afghanistan, Uzbekistan, Kirgistan, Turkmenistan itu Samarkand. Nah,
orang yang mendakwakan Islam di abad-abad itu setelah eranya Syekh Abdul Qadir Jilani ya, tahun 1200-an menjelang Majapahit ada di Indonesia, itu orang-orang dari Samarkand, jalur sutra, ya sampai Cina, lalu datanglah ke Maluku, datanglah ke Sumatera, ke Jawa. Kenapa? Dari zamannya Kertanegara itu sudah berkembang agama Islam, sehingga salah satu menteri urusan agama di masanya Kertanegara itu agama Islam, agama Hindu, agama Buddha. Jadi ada 3 menteri, menteri Islam, menteri Hindu, menteri Buddha. Itu zamannya Kertanegara. Itu membuktikan komunitas Muslim sudah ada di masa Kertanegara. Kalau orang Islam ada di pantai utara, kalau nggak Arab ya Cina. Persia. Ya Persia, orang Cina, orang Arab itu Islam. Di masanya Kertanegara, masanya Majapahit. Emang zaman kita, kalau orang ini, kalau orang Cina dibilang bukan Islam. Kalau asal mulanya di zaman Kertanegara, kalau dia itu wajahnya Chinese, dia itu Muslim. Karena apa? Di masa itu Islam berkembang juga di sana. Maka namanya Ibrahim As-Samarqandi, tahu nggak? As-Samarqandi berarti orang Samarkand. Nah, para wali songo itu leluhurnya dari Samarkand, yang mereka mewarisi tahlil yang dirumuskan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, makanya orang-orang yang tahlilan ya, di samping ngirim Fatihah untuk orang tua keluarganya, termasuk yang nyusun tahlil. Tsumma khususon ila Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Iya, soalnya yang kayak gitu saya nggak tahu. Iya. Kalau hanya belajar fikih nggak nyambung, harus belajar sejarah Islam, bukan hanya Jawa tapi sejarah keseluruhan. Kenapa? Ingat, Samarkand itu wilayah Kesultanan Saljuk. Apa Kesultanan Saljuk? Ingat ya, yang namanya Baghdad itu, Baghdad, Iran, di masa Bani Abbasiyah itu masyarakatnya liberal, Mu'tazilah. Nah, yang namanya fikih Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, ya, kalau tidak diselamatkan oleh Kesultanan Saljuk, nggak sampai ke kita. Yang namanya Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, kalau nggak diselamatkan oleh Kesultanan Saljuk, kita nggak bakal mewarisi itu. Karena tak Daulah Abbasiyah liberal, hadis nomor sekian, yang penting akal. Itu Abbasiyah dari zamannya siapa? Zamannya Al-Ma'mun. Ya kan? Siapa? Abul Abbas As-Safa, Abul Mansur, lalu kemudian Harun Rashid, Ma'mun. Nah, setelah Ma'mun ini liberal selama berabad-abad. Umat Islam itu ribet untuk mengamalkan agama secara spiritual. Kenapa? Pemerintahnya liberal, orang harus liberal. Nah, pengamalan agama Islam, tradisi Islam yang sampai ke kita, sekarang baca sholawat, ya kan, baca macam-macam itu, zikir itu, karena Pak Kesultanan Saljuk. Di mana basis Kesultanan Saljuk? Itu wilayah Turkmenistan, pinggiran Afghanistan, Kirgistan, Uzbekistan, sampai ke Aleppo, sampai ke Turki. Sekarang itu namanya wilayah pinggiran Asia, namanya Asia Tengah ya. Itu begitu. Tetapi wilayah Yaman, Arab itu liberal semua itu. Wah, itu parah. Sama. Makanya Pak, Kesultanan Saljuk itu dilanjutkan oleh Kesultanan Ottoman Turki. Maka kita dapat sifat 20, kita dapat Syafi'i, Maliki, Hambali, karena bisa dimengerti ya. Nah, makanya Pak, kok kenapa bukan dari Mekah? Sampai nggak paham sejarahnya. Kok kenapa sih As-Samarqandi yang menyebarkan Islam di Jawa, para wali itu leluhurnya As-Samarqandi? Ya memang yang giat mendakwahkan Islam itu orang Kesultanan
Saljuk. Yang bisa menghalang Mongol itu Kesultanan Saljuk sama Kesultanan Ottoman. Baghdad itu hancur oleh tentara Mongol. Selesai. Itu begitu. Sehingga apa? Barbar. Gitu ya. Nah, nanti kita bahas lebih panjang nih sejarah apa Islam yang luas. Jadi intinya apa? Izul Islam wal Muslimin itu bukan pada kekayaan harta benda. Kalau kekayaan akan harta benda, Daulah Abbasiyah nomor 1. Prancis kirim upeti, Inggris kirim upeti, Kekaisaran Cina kirim upeti. Iya. Dari zaman Harun Muawiyah, zaman Harun Ar-Rasyid, ada pangkalan militer Muslim di Yunan, di Cina. Karena apa? Kekaisaran Cina kalau mau memadamkan pemberontakan raja-raja kecil, mereka harus minta bantuan pada Daulah Abbasiyah atau Umayyah. Ingat, Daulah Umayyah itu sistemnya fasis, militeristik. Militeristik. Sama kayak Bashar Assad, militeristik. Kalau mau dibikin demokrasi pasti hancur itu Arab. Arab itu hanya bisa sistem yang bisa stabil di sana kerajaan, kalau enggak fasis. Demokrasi rusak. Nah, dari zaman dulu tuh begitu konsepnya. Nah, Umayyah itu kekuasaannya militeristik. Abbasiyah itu militeristik. Ini hadirin. Nah, bukan berarti loh Ustaz kok antum malam, kan kita lagi bahas apa corak daripada pemerintahan. Nah, kita harus bongkar itu. Nabi apakah militeristik? Nabi enggak. Nabi itu yang pertama kali membuat konsep pemerintahan sipil, maka disebut dengan masyarakat madani. Apa masyarakat madani? Dengan konsep apa? Piagam Madinah. Semua warga negara Madinah itu heterogen. Agamanya ada agamanya ada Hindu, Yahudi, Kristen, Islam atau musyrik boleh. Suku bangsa yang tinggal di Madinah asalnya dari Iran, dari mana? Dari Persia, ada juga dari Arab, ada dari Yaman. Pokoknya suku bangsa berbeda, agamanya apa? Yang penting tunduk pada aturan bersama. Maka semua ilmuwan di Amerika sekarang mengatakan pemerintahan sipil pertama di dalam sejarah dunia yang bangun adalah Muhammad, nabinya orang Islam. Karena sebelumnya pemerintahan coraknya militeristik, Persia, Romawi. Itu hadirin. Nah, gitu ya. Nah, ini apa namanya konsep-konsep yang mesti kita kaji bersama. Demikian hadirin, subhanallah wa bihamdihi, astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.